Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Ansor, akang-akang Banser, kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat, semuanya aja. Alhamdulillah kita memasuki puasa yang ke-6, tarawih dan puasa yang ke-6. Subhanallah, luar biasa makna daripada puasa ini, karena umat lain juga menjalaninya sekalipun tidak diwajibkan. Dan lebih spesial lagi, umat Islam itu kerennya itu ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini tentu sangat luar biasa karena setiap waktunya kita pahalanya dilipat gandakan, dan semua muslim juga menjalaninya dengan sangat luar biasa semangat gitu. Jadi bayangkan kalau yang lain tidak puasa gitu, kita ujuk-ujuk puasa sendirian, aduh kayaknya berat. Jadi kita harus mensyukurinya ini, karena bagian daripada rukun Islam itu juga adalah puasa. Puasa juga memiliki keutamaan dari aspek yang lainnya, tidak hanya spiritual. Jadi dari aspek spiritual tentu luar biasa, sebagaimana kita ketahui bersama di hari yang pertama sampai hari kelima tadi kita mendapatkan pengampunan, mendapatkan pahala sebagaimana kita membaca kitab suci Al-Quran, kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kita juga mendapatkan pahala sebagaimana sholat di Masjidil Haram, di mana lagi Baitul Maqdis dan Madinah kayak gitu. Jadi itu adalah aspek-aspek spiritual sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan aspek yang lainnya juga yang bisa kita dapatkan dari puasa ini juga banyak. Salah satunya adalah aspek medikal. Aspek medikal itu adalah aspek medis. Di dalam puasa ini tentu kita akan mendapatkan peningkatan dari sisi medis kesehatan kita. Sirkulasi darah kita, pencernaan kita akan dibersihkan, akan ditingkatkan dari sisi kesehatan kita. Luar biasa. Banyak ilmuwan menemukan manfaat dari puasa itu luar biasa untuk tubuh kita. Jadi jangan juga menyepelekan tentang puasa ini, karena dari aspek medis juga luar biasa. Terus selanjutnya juga dari aspek sosial juga sangat bagus untuk meningkatkan kepekaan kita terhadap orang lain. Social sensitivity kita itu dengan berpuasa itu akan semakin meningkat, akan semakin jernih, akan semakin tajam. Jadi kita bisa berempati, bersimpati terhadap teman-teman kita yang papa, terhadap teman-teman kita yang mungkin kekurangan makanan, atau barangkali kita di Palestina, di Gaza itu kan lagi sangat kekurangan makanan gitu. Walaupun sebagian lagi memiliki akses makanan, tetapi kita harus berempati, bersimpati, jadi agar sosial kita juga meningkat gitu. Terus yang selanjutnya juga ada dari aspek emosional. Aspek emosional itu adalah di dalam bulan puasa itu kita bisa meningkatkan pengendalian diri kita. Jadi kita melatih pengendalian diri kita agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi manusia itu berbeda dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki pengendalian diri. Kalau manusia tidak memiliki pengendalian diri, maka itu akan serupa dengan hewan. Nggak ada bedanya dengan hewan. Hewan itu tidak memiliki pengendalian diri. Kalau dia mampu segala sesuatunya, maka akan ditabrak semuanya itu. Dia tidak melakukan begini-begini karena dia tidak mampu. Kalau dia mampu, tidak ada pengendalian diri. Dengan puasa juga kita bisa meningkatkan pengendalian syahwat kita, pengendalian keinginan kita, kebutuhan kita. Itu akan menjernihkan kita sebagai manusia secara utuh. Di samping sosial, kita juga akan meningkatkan intelektual kita. Jadi pikiran kita akan semakin jernih di dalam bulan puasa ini. Itu tadi manfaat-manfaat tadi itu sangat luar biasa untuk meningkatkan nilai diri kita sebagai pribadi secara sosial, secara medikal, secara emosional, secara intelektual, maupun terutama sekali secara spiritual. Dan di hari yang ke-6 ini luar biasanya kita akan mendapatkan keutamaan bulan puasa itu. Pahalanya itu sebagaimana orang atau sebagaimana para malaikat, para nabi tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf di Baitul Ma'mur, sahabat-sahabat semua. Tawaf itu apa sih? Tawaf itu mengelilingi. Jadi
kehidupan, mulai dari yang namanya mikrokosmos sampai makrokosmos, itu semuanya bertawaf. Dari mulai energi gelombang yang tidak bisa kita lihat ini, awang-awang ini kan ada energi gelombang. Suara saya bisa sampai kepada sahabat-sahabat semua itu karena ada energi gelombang berputar. Energi kuak, ada energi kuanta, itu berputar. Proton, neutron itu berputar, itu atom itu berputar, sampai kemudian makrokosmos, galaksi, apa mungkin Andromeda atau apalah, saya kurang begitu paham. Itu semuanya berputar. Bima Sakti, wah, jagat raya itu berputar. Jadi kita itu keren sekali, ada tawaf. Dan di bulan puasa yang ke-6 ini kita pahalanya serupa dengan tawaf di Baitul Ma'mur. Sebagian pendapat mengatakan Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bah itu sendiri. Jadi kita itu serupa dengan tawaf di Ka'bah. Keren sekali, luar biasa sekali. Yang mana kalau tawaf itu merupakan bagian daripada janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi janji itu tidak sepihak, jadi dua pihak, antara kita dengan Allah. Allah juga mengiyakan gitu. Dan yang kedua itu adalah tawaf itu mengampuni dosa kita, tentunya sebagaimana hari-hari yang lain di bulan puasa ini. Terus kemudian akan menghapus azab kita. Jadi bukan hanya dosa, tetapi azab kita juga dihapus, yang berpotensi menghasilkan azab di muka bumi ini akan dihapus. Terus kemudian juga dengan tawaf itu berarti kita ditingkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di bulan puasa yang ke-6 ini kita serupa pahalanya sebagaimana tawaf di Baitul Ma'mur. Tawaf itu seperti tadi, fadilahnya. Baitul Ma'mur apa katanya? Baitul Ma'mur itu tadi sebagian pendapat mengatakan adalah Ka'bah itu sendiri. Tetapi sebagian lagi seperti Ibnu At-Tabari, sebagaimana yang disampaikan Ibnu Abbas, Ibnu Jarir At-Tabari, itu Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Baitul Ma'mur itu adalah ya di antara Sidratul Muntaha, luar biasanya. Jadi sebuah rumah atau tempat di sekeliling Arsy, kursi dan Sidratul Muntaha. Jadi tempatnya sangat luar biasa agung. Jadi di situ dikatakan berarti Ka'bahnya para penghuni langit, Ka'bahnya para malaikat, yang dimana tiap harinya 70.000 malaikat itu mengelilingi Baitul Ma'mur tersebut. Dan ketika Isra Mi'raj juga Nabi Muhammad itu bertemu dengan Nabi Ibrahim itu di Baitul Ma'mur, karena Nabi Ibrahim itu sudah membangun Ka'bah, jadi bertemunya di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu disampaikan bahwa oleh Ibnu Jarir At-Tabari adalah Ka'bah para penghuni langit. Jadi berarti akan lebih luar biasa dibandingkan Ka'bah yang di bumi, nilai fadilahnya, nilai keutamaannya. Itu saja sahabat-sahabat sekalian, akang-akang Banser, semoga kita terus kuat dan mendapatkan barokah dari bulan puasa ini. Ada pantun buat sahabat-sahabat sekalian, ngabuburit keliling desa, beli domba, beli rusa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sahabat Ansor Arjawinangun luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.